Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan tema renungan pada pagi hari ini saya berikan tema jeruk dan iman. Bapak Ibu, bagaimana kesibukan hari-hari ini menguras tenaga kita. Dan ada banyak hal yang membuat stamina jadi turun. Karena itu, bagaimana orang banyak sedang membeli jeruk untuk menambah vitamin di dalam tubuhnya. Dan jeruk bisa menghasilkan vitamin C yang baik dalam tubuh kita. Ya, kita berpikir akan jeruk. Saya melihat ada hubungan paralel di sini, di mana iman timbul dari pendengaran di dalam Roma pasal ke-10 ayatnya yang ke-17 tadi. Paulus menunjukkan bahwa seperti halnya kebutuhan kita akan vitamin C dari jeruk itu, iman yang justru lebih penting dalam tubuh kita. Bahkan, dari mana kita bisa mendapatkan iman? Dari pendengaran akan firman Kristus. Saat kita mendengar firman Kristus, maka itu akan membuat iman kita semakin lama semakin naik. Ada beberapa hal yang penting untuk kita lihat mengenai iman. Yang pertama, bahwa iman bukanlah sesuatu yang otomatis ada, melainkan timbul dan bertumbuh lewat pendengaran akan firman. Saat Bapak Ibu Saudara sedang mendengar firman Kristus, firman Allah disampaikan, maka di situ akan menimbulkan iman kita kepada Tuhan. Ini tentu saja bukan berarti kita hanya cukup sekali saja atau satu kali saja kita mendengar, tetapi harus menjadi sebuah proses berkesinambungan, kontinu, dan terus menerus. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-18 dan 19, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Mengapa mereka telah mendengarnya? Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ayat 19 bagian A. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Ayat ini dengan jelas mengingatkan bahwa meskipun iman timbul dari mendengar akan firman Tuhan, kita jangan sampai berpuas diri dan berhenti pada mendengar saja, tetapi juga harus menanggapinya dan menerapkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu di dalam setiap sisi kehidupan kita. Masih dari pasal yang sama, Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayat ke-10, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan bahwa firman itu dekat, sedekat di dalam mulut dan hati kita. Percaya dalam hati sesuai dengan firman yang didengar dan dibaca, maka orang percaya akan dibenarkan. Dan firman yang diperkatakan dengan mulut akan membuat kita diselamatkan. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lihatlah bahwa iman sangatlah penting bagi kita. Tanpa iman kita sulit untuk menjalani hidup dengan tenang, tanpa rasa khawatir, takut, dan tanpa harus kehilangan sukacita. Meski apa yang kita hadapi masih kurang baik saat ini, namun iman akan memampukan kita untuk melihat jauh ke depan, tidak kehilangan pengharapan. Iman akan membuat kita bisa memegang teguh janji Tuhan. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa iman sebesar biji sesawi, sekalipun bahkan dikatakan bahwa Yesus sanggup memindahkan gunung.
Kalau iman begitu penting, maka kita perlu tahu bagaimana kita bisa memperolehnya. Dan Paulus lewat ayat bacaan hari ini sudah memberitahukan caranya. Kita tahu bahwa kita perlu vitamin C lewat jeruk, bukan? Anda tentu tidak usah pusing untuk memilah mana air, mana daging, dan sebagainya dari buah jeruk. Anda cukup tahu bahwa di dalam jeruk ada kandungan vitamin C yang besar. Mau dimakan langsung atau mau diperas atau di jus, silahkan. Iman pun seperti itu. Iman akan timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, mari kita terus baca, terus dengar, kemudian kita percaya, perkatakan dan terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Jika kita melakukannya, kita akan melihat bahwa setiap rema yang kita dapat dari Roh Kudus, maka itu akan membuat kita bisa menjalani hidup ini. Perlu jeruk dan perlu iman. Mari kita terus membawa iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu yang menjadikan kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, milikilah iman dan alami pertumbuhannya lewat pendengaran akan firman Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya percaya semua kita punya iman. Mari tingkatkan iman kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya, ketika kami mendengar firman, itu akan menumbuhkan iman kami terus dalam keadaan situasi yang sulit, situasi yang sukar. Hari-hari ini kami percaya, kami punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami tidak mau lalai saat kami mendengar dan membaca firman itu terus dalam hati kami. Kami mau terus hidupi firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan tambahkan iman dalam kehidupan kami, supaya kami melihat jauh ke depan bahwa ada janji Tuhan yang sedang Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati semua yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati juga Bapak Ibu Gembala, memberkati dalam kesehatan dan kekuatan saat melayani pekerjaan Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Bahkan dalam pergumulan yang sedang dialami, Engkau juga yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap pengerja, bahkan diaken yang ada, juga staf gembala yang ada, Engkau memberkati mereka saat mereka melayani pekerjaan Tuhan. Mereka sama-sama semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan setiap jemaat yang ada, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai lansia, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun tantangan ada, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus tolong bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami. Bahkan Tuhan dari pemerintahan Bapak Jokowi sampai kepada lurah RT RW yang ada, Engkau juga memberikan mereka kesehatan dan kekuatan saat mereka bertugas, mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau melangkah dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih, kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur, berterima kasih buat hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.